Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Prof. Ari dari Universitas Indonesia, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai strategi percepatan pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021. 4 strategi setidaknya sudah disiapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah melanjutkan dan menuntaskan penanganan COVID-19 dan memulihkan ekonomi, kemudian memperkokoh reformasi struktural dengan meningkatkan iklim investasi dengan mendorong inovasi dan daya saing. Kemudian ada reformasi APBN, baik itu dari sisi penerimaan maupun belanja, dan fokus dalam pembangunan nasional, prioritasnya dalam kesehatan, pendidikan, dan teknologi komunikasi dan informasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan juga pariwisata. Dan data berikutnya adalah mengenai prediksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia per kuartal dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Di kuartal 4 tahun 2020, prediksi optimisnya adalah di angka 0,02%. Kemudian di kuartal 1 tahun 2021 ada di 2,54%. Kuartal 2 2021 5,15%. Kuartal 3 tahun 2021 5,05%. Dan kuartal 4 tahun 2021 di 5%. Kami kompilasi datanya dari Office of Chief Economist Group atau OCE dari Bank Mandiri. Dan berikutnya adalah mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia secara year on year. Di tahun 2019 2,8%, ini kemudian sudah terrealisasi. Di tahun 2020 diprediksi minus 3,8%, dan di tahun 2021 diprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan di angka 5%. Kami kompilasi datanya dari Bank Indonesia. Saya ke Prof. Ari lagi. Prof, beberapa sektor tadi kita sudah sempat bahas yang kemudian Anda rekomendasikan untuk diprioritaskan lah oleh pemerintah di tahun 2021. Di antaranya adalah ada pariwisata, kemudian juga kesehatan dan juga pendidikan. Ada hal lain juga soal manufaktur dan lain-lain. Kalau bicara soal ketahanan pangan, sebetulnya seberapa penting ini kemudian harus diprioritaskan juga di tahun 2021? Sangat penting ya. Jadi yang kita lihat tuh ada dua. Sebenarnya satu adalah ancaman adanya La Nina, El Nino ya. Ya, kemudian kita juga harus membereskan tata air kita ya sehingga pada saat musim kemarau itu tidak kering dan pada saat musim hujan tidak kebanjiran ya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya COVID, kemudian perang dagang, ini ada efek deglobalisasi. Jadi nanti ya, misalnya ada kekurangan apa segala macam, dulu kita tinggal beli beras dari Vietnam. Tapi apa yang terjadi? Jangan-jangan Vietnam juga mulai mikir, wah ini kayaknya sudah ada globalisasi, berasnya saya simpan. Jadi semua negara itu akan memikirkan kepentingannya masing-masing. Itulah sebabnya logika dari ketahanan pangan ini adalah menyiapkan dunia pasca COVID, ya, dan akan ditandai juga dengan adanya perang dagang. Perang dagang ini juga efeknya deglobalisasi. Nah, kita tidak berharap bahwa ketegangan antara China dan AS ini akan terjadi eskalasi lebih lanjut ya. Kalau itu akan lebih parah lagi. Nah, tetapi Indonesia dengan luasnya yang cukup besar dan penduduknya 270 juta, 141 kelas menengah, itu punya potensi sebenarnya kalau ada apa-apa, ada deglobalisasi, kita masih bisa bertahan. Tapi kuncinya adalah ketahanan pangan. Nah, itu dia logikanya. Dan yang kedua adalah di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat ya, itu masyarakat tuh punya preferensi kalau dia makin kaya. Pertama adalah kebutuhan pokok ya, kemudian dia sudah mulai membeli barang-barang tahan lama ya, termasuk motor dan macam. Kemudian baru jalan-jalan. Indonesia enggak. Indonesia jalan-jalan duluan ya. Baru kemudian dia membeli HP. Nah, ini yang menarik ya, bahwa industri manufaktur makanan kita itu banyak menggunakan bahan impor. Ya, padahal pertaniannya kuat. Nah, jadi kalau ketahanan pangan bisa dilakukan, itu akan terjadi link antara industri manufaktur yang makanan ya dengan sektor pertanian kita. Jadi ini merupakan satu rantai pasokan yang kuat ya. Nah, ini adalah logika dari ketahanan pangan. Ya, yang berikutnya lagi sebenarnya adalah sektor pendidikan. Ya, ini berkaitan dengan research and development dan juga menciptakan lulusan-lulusan yang mampu nanti bersaing ya di pasar yang tenaga kerja dengan kemampuan adaptasi yang tinggi. Kenapa? Teknologi jalan terus ya. Jadi modus operandi dari bisnis itu banyak yang menjadi usang sebelum waktunya ya. Nah, ini yang harus dilakukan ya.
Jadi nanti jangan dilupakan ya, pada saat recovery itu adalah yang dididik itu lulusannya itu adalah bukan dia siap pakai, tapi siap beradaptasi. Dengan demikian kurikulum harus fleksibel, yang memungkinkan dia menjadi lifelong learner, ya. Jadi dia belajar panjang hidup. Jadi bukan skill-nya, tapi kemampuan belajarnya untuk kemudian mendapatkan skill yang baru. Nah ini sangat mungkin karena, nah ini gara-gara pandemi juga. Online education, ya, online education itu memberikan jenis yang lain. Memang tidak semuanya bisa diajarkan. Misalnya yang dasar-dasar itu tetap harus tatap muka, ya. Tapi hal-hal yang sifatnya adalah menambah pengetahuan bisa dilakukan secara online. Baik, saya tertarik untuk membahas mengenai apa yang kemudian menjadi ya lagi-lagi masalah klasik untuk merealisasikan capaian target ketahanan pangan Indonesia yang ideal lah. Satu masalah klasiknya adalah mengenai alih fungsi lahan. Ini juga tentu saja mempengaruhi produktivitas dari sektor pertanian kita, Prof. Menurut Anda ketika ketahanan pangan menjadi prioritas di tahun 2021, apakah ini menjadi sebuah jaminan bahwa alih fungsi lahan produktif, lahan pertanian produktif menjadi dialihfungsikan untuk keperluan lain misalnya, itu kemudian akan berkurang atau tidak terjadi sama sekali di tahun depan? Jadi yang lahan itu ya, misalnya ada food estate itu adalah untuk dasar. Jangan lupa bahwa kita itu sekarang sebagian besar itu kelas menengah. Jadi mereka sudah mulai tertarik makanan organik, makanan yang hijau, menjadi vegetarian, ya. Jadi ini merupakan pasar tersendiri, ya. Jadi yang disebutkan ketahanan pangan itu bukan hanya makanannya saja, tetapi juga mutu dari makanan. Dan itu tidak harus memakan tanah, karena sekarang banyak pertanian intensif, ya. Misalnya menanam tomat segala macam yang bisa dilakukan di kota-kota dan itu menggunakan gedung bertingkat, ya. Dan itulah konsep urban farming ya, Prof? Urban farming, ya, masuk startup. Nah, dijualnya dengan harga premium. Nah, itu kan keren. Udah gitu ngejualnya pakai itu lagi, Pak, pakai online, pakai marketplace. Ya, jadi banyak hal-hal yang keren yang sebenarnya ini ketahanan pangan juga, ya. Basicnya ada, ya. Tapi kalau hanya menjual beras segala macam itu menjadi apa istilahnya itu mubazir karena peluangnya sangat besar di sini. Jadi kita akan bergerak ke arah masyarakat yang lebih sophisticated dalam pertanian. Dan untuk generasi muda dia tidak harus terlibat langsung dalam pertanian. Dia bisa menjadi pembibitan, pergudangan, pemasaran, ya, dan juga bisa menjadi agen-agen untuk ekspor ke luar negeri. Jadi harus kita rubah konsep pertanian dari yang sekedar hanya tanah menjadi konsep yang barangkali tidak usah terikat dengan tanah dan juga sifatnya adalah ada komponen knowledge ini, ada komponen inovasi di dalam ini yang disebut sebagai pertanian modern. Iya. Prof, bicara mengenai importasi komoditas pangan, kalau kita membahas sedikit mengenai ketahanan pangan, ini kemudian masih menjadi strategi yang sangat diperbolehkan untuk menjamin ketahanan pangan di dalam negeri. Tapi berbeda kasusnya kita bicara mengenai kedaulatan pangan lah ya. Nah, measurement ataupun mungkin ukuran lah supaya kita mungkin ingin meningkatkan level dari ketahanan pangan di tahun 2021, tapi kemudian masih juga inline dengan bagaimana memperkuat produksi pangan kita. Artinya secara importasi komoditas pangan, apakah kemudian sebaiknya mulai dikurangi, tidak terlalu banyak volumenya, walaupun ya masih diperbolehkan dalam prinsip ketahanan pangan? Ya, jadi import itu tidak bisa ditiadakan ya, nol ya, karena harus siap-siap untuk situasi-situasi di mana ada misalnya kekeringan segala macam. Dan juga ada import yang sifatnya sebenarnya lebih merupakan bibit ya, bibit unggul segala macam. Nah, itu dalam batas-batas itu bisa. Tapi jangan lupa kita akan bergerak ke arah yang namanya substitusi dari input. Ya, jadi yang itu pun pelan-pelan juga harus digeser ya, menjadi produksi dalam negeri. Ya, karena saya bilang tadi kita nggak tahu nih ya, pasca COVID akan seperti apa, hubungan Amerika Serikat dan China akan seperti apa. Jadi ini menjadi importasi itu adalah sesuatu untuk mencukupi apa yang tidak bisa dihasilkan. Tapi importasi itu bukan memanjakan kita, karena import lebih murah, ya.
maka kita import aja. Nah, lebih murahnya itu kenapa? Karena produksi dalam negeri itu mahal karena artifisial, karena regulasi, ya, kemudian karena pemasarannya susah, ya, kemudian karena generasi mudanya lebih tertarik untuk bekerja misalnya sebagai kerah putih segala macam. Nah, itu yang harus dirubah, ya. Jadi saya melihatnya, ya, ini barangkali akhir daripada masa yang kita lihat dari 80-an ke 2020, ya, dunia globalisasi, ya, dan kita punya populasi, dan populasi itu sama dengan ketahanan pangan, ya. Nah, di pangan itu, nah kita lihat ya, bangsa Jepang segala macam, industrinya udah kemana-mana, tapi dia memelihara kemampuan pertaniannya, bahkan sampai pertanian yang canggih-canggih, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, siaran tentang Jepang itu biasanya mereka sangat bangga dengan produk lokal. Oh, ini dari kota ini, dari kota ini. Jadi ini sangat kaitannya dengan pariwisata juga. Pariwisata itu turunannya adalah industri makanan dan juga kuliner. Ini bisa kita pakai. Ya, model-model seperti ini yang bisa kita gunakan untuk Indonesia nanti 5 tahun ke depan. Baik, ya, secara roadmap untuk percepatan perbaikan ekonomi Indonesia tahun 2021 sudah ada. Yang paling penting adalah eksekusinya supaya berjalan dengan lancar dan yang paling penting efektif. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, Prof. Sampai jumpa, dan pemirsa tetap di Market Review. Di paruh kedua nanti kami akan kembali dengan perbincangan yang menarik usai jeda berikut ini.